Gus Miftah ini kan tokoh agama gitu ya. Terus kemudian dengan beliau memperlakukan istrinya seperti itu, apakah kemudian pesannya adalah agar kita juga melakukan hal yang... Dalam beberapa hari terakhir ini ada satu isu yang unik terkait Gus Miftah. Karena tiba-tiba video Gus Miftah bersama istrinya itu menjadi viral di mana-mana, di berbagai platform sosial media, dan kemudian membuat netizen 99,99%-nya gitu ya dari netizen ini itu kemudian tidak setuju, tidak sepakat dan menghujat Gus Miftah. Untuk lebih jelasnya, sebelum saya membahas lebih lanjut, silahkan simak dulu video viral berikut ini. Nah, karena video ini jadi viral di mana-mana, Gus Miftah kemudian memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar itu, kata Gus Miftah, itu adalah video fitnah dan framing. Wah, ini kok tiba-tiba jadi fitnah gitu. Kalau framing mungkin iya gitu ya, karena hanya cuplikan saja gitu. Tapi kalau ini kemudian dianggap sebagai sebuah video fitnah, kayaknya kok enggak gitu, karena enggak ada proses editing di sana. Itu memang fakta, kejadiannya seperti itu. Memang Gus Miftah menggoncang-goncang istrinya gitu ya. Bahwa kemudian Gus Miftah beralasan bahwa ini karena dia ini gemes, beliau gemes dengan istrinya gitu ya, sampai kemudian melakukan itu dan goncang-goncang kepala gitu ya. Ya, itu silahkan saja menjadi satu alasan. Tapi kalau kemudian ini dianggap sebagai sebuah video fitnah, kok kayaknya enggak gitu. Karena memang kejadiannya seperti itu. Nah, kalau kemudian mayoritas masyarakat atau netizen kita menyimpulkan atau berkomentar bahwa ini adalah sebuah kesalahan, ini kemudian dianggap sebagai perbuatan yang kasar dari suami kepada istrinya gitu ya, itu penilaian bukan framing dan itu bukan fitnah, itu penilaian dan kesimpulan orang-orang yang nonton video Gus Miftah. Saya juga ketika nonton video itu untuk pertama kalinya, saya ngelihat, wah ini kok kasar banget gitu ya. Jadi ya itu penilaian, itu kesimpulan orang gitu. Jadi sama sekali bukan fitnah atau framing gitu. Karena mungkin memang bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang adat budayanya itu ketimuran dan menjunjung tinggi adat budaya Nusantara, memang kita tidak berperilaku seperti itu kepada istri atau siapapun orang yang kita kenal gitu. Karena itu dianggap gak biasa gitu. Gemes boleh, tapi kemudian menggoncang-goncang seperti itu bukan kebiasaan dan itu tidak bisa diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Apalagi dalam ajaran agama Islam juga kurang lebih sama. Kita juga dituntut untuk berbuat lemah lembut kepada istri atau pasangan gitu. Jadi kalau ini kemudian disimpulkan atau dikomentari oleh banyak orang bahwa ini adalah tindakan yang kasar, itu bukan framing, itu bukan fitnah. Itu kesimpulan penilaian orang-orang yang nonton. Nah, kalau mau lebih akurat misalkan, kalau ini coba mau dibuktikan oleh Gus Miftah gitu ya, apakah ini biasa atau tidak biasa gitu ya, ya silahkan aja coba dilakukan survei misalkan gitu ya. Saya udah survei gitu, setidaknya ke istri saya tanya tadi gitu. Kira-kira kalau kamu nonton video ini, kamu mau nggak diperlakukan seperti ini gitu? Jawabannya awalnya gitu ya, jawabannya ya kalau di depan umum nggak mau lah, ini kan kayak memalukan gitu. Oh, kalau di rumah gimana? Apakah ini juga kemudian dianggap biasa atau boleh? Tetap aja nggak mau gitu ya. Jadi ya silahkan kalian survei ke istri masing-masing gitu ya. Tanyakan coba dan perlihatkan video tadi bagaimana seorang Gus Miftah kemudian menggoncang-goncang kepala istrinya. Tanyakan kepada istri kalian, mereka mau nggak diperlakukan seperti itu? Saya kok yakin gitu ya, hampir semua orang juga nggak akan mau melakukan hal yang seperti ini gitu. Karena selama dalam pernikahan atau sepanjang yang saya tahu setelah menikah berkumpul dengan banyak orang dan teman gitu ya, ratusan orang yang saya kenal, tidak ada satupun yang punya perilaku semacam ini, yang ketika gemas itu kemudian menggoncang-goncang kepala istrinya gitu. Kalau megang tangannya, meluk dan sebagainya itu ya banyak gitu ya, tapi kok goncang-goncang kepala istri sampai kepalanya pusing itu kok
kok kayaknya saya belum nemu. Ya setidaknya di kalangan saya dari ratusan orang teman yang saya kenal, nggak ada yang berperilaku seperti itu. Jadi ya silahkan coba dilakukan survei gitu ya. Apakah ada orang yang mau atau perempuan yang mau diperlakukan seperti itu? Menurut saya itu mayoritasnya nggak akan setuju. Makanya kemudian Gus Miftah ini mendapatkan kritik yang sangat tajam oleh hampir semua netizen di Indonesia. Jadi untuk alasan gemas gitu ya, ya silakan itu menjadi satu alasan. Tapi perilakunya itu tidak bisa diterima oleh kebiasaan adat budaya Nusantara atau adat budaya Ketimuran, dan sesuai juga dengan ajaran agama Islam yang harus memperlakukan pasangan itu lemah lembut. Itu tidak masuk dalam kategori lemah lembut apa yang dilakukan oleh Gus Miftah tadi gitu ya. Itu yang saya pahami, dan itulah yang kemudian juga disampaikan oleh hampir semua orang di sosial media. Dan kalau kemudian Gus Miftah beralasan bahwa suami yang baik itu harus bisa menjadi pelawak katanya di depan di depan istrinya, menjadi pelawak terbaik, saya kok nggak melihat itu menjadi sebuah lawakan gitu. Itu nggak lucu itu. Nggak tahu lah, menurut istrinya mungkin lucu, menurut istri Gus Miftah. Tapi bagi mayoritas masyarakat Indonesia itu bukan satu komedi, itu nggak lucu sama sekali. Itu serem. Jadi ya itu bukan melawak gitu. Dan dalam klarifikasi Gus Miftah juga, dia ini kayaknya kebingungan beliau gitu ya. Beliau bilang bahwa di akhir klarifikasi, membicarakan aibnya orang itu nggak boleh. Apalagi ini bukan aib bagi saya, wong ini urusan rumah tangga saya. Jadi sebenarnya beliau ingin bilang bahwa bicara kayak gini ini semestinya nggak boleh gitu ya. Karena mungkin bagi sebagian orang itu dianggap aib keluarga. Tapi bagi Gus Miftah itu bukan aib. Jadi kan kita bingung jadinya gitu ya. Nah, terus gimana gitu? Kalau itu bukan aib, kan mestinya Gus Miftah tidak menyampaikan bahwa membicarakan aib orang lain itu nggak boleh. Ya karena ini bukan aib. Kenapa kok tiba-tiba klarifikasi soal aib gitu ya? Atau ini menjadi sebuah aib jangan-jangan gitu ya? Ya saya adalah orang yang tidak ada masalah dengan Gus Miftah. Saya mendukung kegiatan-kegiatan beliau, dan saya juga mendukung kegiatan-kegiatan kelompok dari NU dan Muhammadiyah gitu ya. Saya hanya anti atau kontra dengan FPI dan kawan-kawan. Saya nggak ada masalah sama sekali. Dan saya tidak ikut membicarakan video ini ketika awal-awal itu viral di berbagai platform sosial media. Meskipun viral sekali, saya nggak ikut komentar. Dan ketika Gus Miftah menyampaikan klarifikasi pun gitu ya, saya awalnya juga menahan diri. Ya udahlah gitu ya, biarlah Gus Miftah menyampaikan klarifikasi atau pembenaran atas apa yang dia lakukan, dan bahwa kemudian awal klarifikasinya begini, tangannya menunjukkan sikap yang defensif gitu sekali gitu ya. Ya udahlah, biarin aja gitu. Namanya juga manusia, bisa jadi salah dan sebagainya. Tapi setelah klarifikasi dan kemudian Gus Miftah ada acara lagi di sebuah panggung gitu ya, panggung yang berbeda, ini ternyata Gus Miftah melakukan reka ulang atau melakukan cara yang sama lagi, yaitu goncang-goncang kepala istrinya tapi ditambahi dengan ciuman gitu. Ya bagi saya gitu Gus, ini saya tidak ada niat untuk kemudian mengajari dan sebagainya, tapi dalam pandangan saya memang mayoritas masyarakat Indonesia tidak bisa menerima tindakan yang semacam itu. Entah apapun alasannya, entah apapun yang menjadi faktor membuat Gus Miftah melakukan hal yang semacam itu, kita nggak terlalu peduli itu. Fakta bahwa Gus Miftah menggoncang-goncang kepala istrinya dan sampai kelihatan pusing gitu ya, itu yang kemudian membuat banyak orang tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Jadi bagi mayoritas orang di Indonesia ini adalah sebuah kesalahan gitu. Itu tidak dianggap sebagai sebuah hal yang biasa, meskipun bagi Gus Miftah adalah biasa. Jadi dengan Gus Miftah mengulangi cara-cara yang sama, dan sementara beliau tahu itu mayoritas orang tidak setuju dan menghujat Gus Miftah karena itu dianggap tindakan yang kasar dan sebagainya,
bagi saya ini perlu diluruskan gitu. Makanya kemudian saya membuat video ini, karena suka nggak suka Gus Miftah adalah seorang tokoh di Indonesia, katanya adalah tokoh agama gitu, sehingga tindakan yang salah yang kemudian dinilai orang salah gitu ya, dan memang sesuai adat budaya Nusantara kita ini adalah tindakan yang salah, tidak sesuai juga dengan ajaran agama Islam yang harus lemah lembut dan sebagainya kepada pasangan, tapi kemudian diulangi lagi seperti ini, mencontohkan kesalahan dan kemudian menganggap sebuah kesalahan yang diulang-ulang kemudian dianggap kebiasaan atau kemudian bisa dibenarkan, ini menurut saya perlu diluruskan gitu. Karena kesalahan sekalipun diulang berkali-kali, ya tetap saja sebagai sebuah kesalahan. Jadi bagi Gus Miftah, ya mohon maaf gitu ya, apa yang Anda lakukan dengan melakukan tindakan yang tidak bisa diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia, sementara Anda adalah tokoh agama di Indonesia, seharusnya itu kemudian menjadi bagian dari koreksi dan evaluasi. Karena ketika mayoritas orang berkomentar ini salah dan kemudian tidak sepakat dengan itu, seharusnya itu didengar, bukan kemudian dibantah dan menganggap satu kesalahan ini sebagai sebuah hal yang biasa dan lumrah dan kemudian diulang-ulang berkali-kali. Coba diulangi lagi agar mayoritas masyarakat Indonesia bisa menerima bahwa itu hal yang biasa. Karena sampai kapanpun nampaknya hal yang semacam ini nggak biasa. Saya pribadi sudah melakukan survei gitu ya. Silahkan kalian juga lakukan survei kepada orang-orang terdekat gitu ya. Mau nggak mereka diperlakukan seperti itu. Jadi ini bukan contoh yang baik yang coba dilakukan oleh Gus Miftah gitu ya. Karena satu kesalahan yang kemudian tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan, katakanlah oke gitu ya. Klarifikasi Gus Miftah, katakanlah itu sudut pandang beliau, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kemudian mencontohkannya lagi padahal itu dia tahu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu nggak setuju dengan itu, ini nampaknya yang harus kita luruskan gitu. Jadi ya terserah apapun alasannya, bisa karena geram dengan istri, gemas dengan istri, ya silahkan gitu. Tapi menurut saya itu tidak perlu kemudian diulangi lagi di panggung-panggung publik gitu. Karena itu jadi meresahkan dan tidak menjadi satu contoh yang baik yang bisa kita contoh gitu. Gus Miftah ini kan tokoh agama gitu ya. Terus kemudian dengan beliau memperlakukan istrinya seperti itu, apakah kemudian pesannya adalah agar kita juga melakukan hal yang sama? Kayaknya kok enggak gitu ya. Nampaknya saya nggak akan melakukannya, orang-orang lain juga nampaknya nggak akan mau melakukan hal yang sama, sehingga ya itu bukan sesuatu yang patut untuk dipertontonkan lagi dan diulangi lagi dalam panggung-panggung publik gitu. Bahwa bagi Gus Miftah itu biasa di rumah berkali-kali melakukannya dan istrinya nggak marah, ya silahkan aja gitu. Silahkan diteruskan setiap hari, sehari 3 kali rutin dilakukan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi penilaian orang dalam adat budaya Nusantara dan sesuai dengan ajaran agama Islam itu tidak seperti itu, tidak demikian gitu. Nah, kalau bagi Gus Miftah itu dianggap sebagai sebuah hal yang benar dan bukan kesalahan, itu kan jadi sama seperti orang-orang asing yang datang ke Indonesia dan kemudian pakai bikini. Bagi mereka itu nggak salah, bagi kita itu jelas adalah sebuah kesalahan dan tidak bisa kita terima. Ya tinggal selanjutnya Gus Miftah mau mengevaluasi atau enggak, atau mendengar atau tidak komentar-komentar yang ada setelah ini. Kalau dilanjutkan lagi, ya kasihan dengan istrinya, kasihan dengan jamaah atau orang-orang yang harus melihat satu contoh atau adat budaya yang sama sekali nggak ada dalam kamus hidup mereka selama ini. Karena khawatirnya gitu ya, kalau ini terus dilakukan di setiap panggung, dalam setahun dilakukan menoyor-noyor atau menggoncang-goncang kepala istri ini, kemudian terus dilakukan, ya jangan-jangan nanti ini menjadi satu adat budaya yang baru.